Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada. Semoga semuanya sehat dan semoga semuanya dalam lindungan Tuhan, yang jelas selalu dalam percaya dan iman. Dulur, saat ini jelang bulan, ini masih Mei, Juni, jelang bulan 6. Hujan masih lumayan. Jadi curah hujan intensitasnya masih lumayan, curah hujan lumayan tinggi. Dan bulan-bulan begini biasanya mulai musim panen, khususnya porang. Karena bulan 4 akhir sudah mulai dorman atau sudah mulai roboh, batangnya sudah tidak berwujud. Dan sebulan kemudian, biasanya bulan 5, itu umbi sudah mulai gundil atau umbi sudah mulai tidak ada akarnya. Dan biasanya kalau bulan 5 lemah wis pero atau tanahnya itu sudah mulai setengah kering. Tetapi kalau kali ini berbeda dengan biasanya. Itu masalah cuaca. Begitu juga dengan katak karena saat ini curah hujan masih tinggi, jadi katak pun masih dalam lembab basah. Jadi untuk katak pun cara menyimpan, kalau ada 1-2 yang sudah mulai kena virus, biasanya itu keluar air ataupun berjamur putih, itu lekas diambilin atau disortir, pisahkan yang sekiranya terkontaminasi atau terjangkit virus, baik itu jamur maupun kutu yang berair. Itu biasanya kutunya masuk seperti seperti lalat buah gitu, terakhirnya berair. Dan usahakan kalau menyimpan katak jangan terlalu tebal, usahakan sirkulasi udara bisa masuk. Baik itu simpan di tanah. Memang yang terbaik adalah menyimpan katak itu di tanah biasa, di tempat yang teduh. Tetapi itu memakan wilayah atau memakan keluasan. Jadi di rak-rak pun juga sering dikontrol. Walaupun di rak-rak itu sering dikontrol, karena kalau tidak sering dikontrol nanti akan banyak timbul masalah, termasuk berjamur, busuk, kering, dan sebagainya. Karena dalam penyimpanan karantina pun tidak luput dari serangga-serangga, baik itu serangga yang menguntungkan calon bibit maupun yang merugikan calon bibit. Dulur sebangsa tanah air, saat ini banyak ramai dibicarakan, terutama masalah harga porang, yang mana harga porang sekarang ini di tingkat petani cuma 2.000 sampai 2.500 per akhir Mei ini. Sedangkan harga tersebut bukan harga yang diharapkan. Istilahnya ora cuk karo ragate. Ora cuk karo ragate iki tidak
biaya yang dikeluarkan itu sangat tinggi dan penghasilan bisa dikatakan seperti itu. Tapi begini dulur, kita juga harus mempelajari situasi dan kondisi saat ini, karena untuk saat ini rumah rajang dan juga rumah kemas itu kelihatannya masih melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk terutama untuk kualitas dan yang dibutuhkan pasar, dan juga untuk keperluan ekspor dokumennya itu. Nah, dokumen itu nyambung dengan registrasi dari petani. Nah, sedangkan registrasi dari petani ya sudah ada yang jadi tapi cuma 1-2 lah. Yang massal atau yang banyak itu banyak yang belum jadi. Jadi untuk sebahan lampiran kan menggunakan itu. Untuk lampiran melengkapi dokumen memerlukan itulah, itu belum jadi. Jadi ya apa namanya, sehingga tersendat. Musim panen sudah tiba, untuk administrasi malah belum siap. Sedangkan dokumen-dokumen tersebut memang diperlukan. Jadi saat ini sebenarnya yang pusing tidak hanya petani, tetapi mereka rumah rajang, rumah kemas, rumah produksi, eksportir itu juga sebenarnya juga pusing. Jadi saat ini pusing berjamaah lah gitu. Karena regulasi yang dibutuhkan saat ini memang seperti itu. Memang di awal-awal ditata untuk kualitas dan juga mutu dari hasil porang ataupun glukomanan dalam wujud apapun, baik itu tepung, chip maupun bahan yang sudah jadi atau bahan makan yang sudah jadi, itu memang perlu pengawasan ketat. Jadi jadinya karena itu untuk bahan makan kan berkesinambungan untuk kesehatan juga. Jadi dulur-dulur, saat ini banyak yang terutama di media sosial banyak yang sambat, banyak yang mengeluh, banyak yang bikin status porang ora payu, porang gak laku, bikin bangkrut, porang ambles, porang anjlok, porang dlosor. Itu sebenarnya begini dulur, kita nggak usah menyalahkan porangnya. Kalau porang tetap porang. Itu pernah saya tulis artikel di media sosial juga. Itu porang tetaplah porang. Jadi yang membuat seperti ini sebenarnya bukan porang, tetapi keadaan, baik itu perlengkapan dokumen, efek dari corona, keran ekspor kurang lancar, dan juga hasil produksi yang melimpah atau dengan banyaknya petani yang budidaya, daya tampung tidak mumpuni. Karena dulu sebelum viral itu memang kebutuhan masih luas dan kita baru mencukupi sekitar 10%. Tetapi untuk saat ini udah agak berbeda karena mungkin negara lain juga mengembangkan porang, terutama Thailand, Vietnam, dan Myanmar itu juga mengembangkan porang. Di sana juga perawatannya sangat bagus, terus didukung. Bedanya di sini, kalau di Myanmar, Vietnam, dan Thailand, mereka negara-negara komunisme, itu mereka didukung atau disokong dengan pemerintah
terutama pembiayaan, pemupukan, perawatan disokong, dan juga hasil panennya diatur. Jadi hasil panennya harga eceran terendah, harga eceran tertinggi di sana itu diatur rapi. Jadi untuk petani tidak mengalami inflasi. Beda cerita sama di negeri dongeng, yang mana diatur sedemikian rupa, tapi perhatian pada petani nol. Bahkan mengarahkan tanam porang itu malah dijebak dengan yaitu yang namanya KUR, kredit usaha rakyat. Itu tidak membantu, itu malah menjerumuskan seorang petani untuk berhutang. Memang kredit lunak, memang bunganya kecil, iya, tetapi yang sebelumnya petani nggak punya hutang, akhirnya ikut hutang karena ada kredit lunak untuk tanam porang, ada pembiayaan yang atau finance yang terjangkau. Tetapi waktu itu pakai hitung-hitungan 10.000. Jadi waktu ramai-ramai KUR itu hitungannya porang itu antara 7.000 sampai 10.000. Tapi untuk saat ini apakah hitungan 7.000 sampai 10.000 masih berlaku? Sedangkan bunga sudah ditentukan. Bunga sudah disepakati dan jatuh tempo juga sudah disepakati waktu itu. Dengan kalau katakanlah bunga 0,6% itu memang kecil untuk ukuran perbankan. Tetapi kan banyak petani, saya yakin 95%. Jadi saya garis bawahi 95%, walaupun saya nggak melakukan survei secara langsung. Tetapi kalau saya melihat di daerah saya, memang notabene adalah petani, itu 95% dari petani itu takut berhutang, takut pakai modal kapitalis. Nah, yang sebelumnya takut itu akhirnya karena temannya, karena program, karena kelompok taninya, atau karena kelompok paguyuban mereka ikutlah amra, ikut ambil lah istilahnya gitu. Dengan tanpa sengaja ataupun disengaja mereka akhirnya berhutang dengan tempo yang disepakati dan dengan jumlah bunga yang disepakati. Dengan hitungan estimasi, hitungan waktu itu 10 sampai harga terendah 7.000 sampai 10.000. Nah, untuk saat sekarang harga cuma 2.000 sampai 2.500. Bahkan kemarin 3.200 di tingkat petani turun. Sekarang tinggal 2.000. Dan juga di aplikasi harga tani itu komoditas karena juga porang sudah diakui menjadi komoditas pangan sejajar dengan padi, kedelai, juga jagung, sejajar dengan itu, maka label harga pun sudah dicantumkan di aplikasi harga tani. Di harga tani untuk porang tahun 2022 cuma 6.800. Jadi 6.800 harga eceran tertinggi. Dan itu harga itu pun saya pikir itu di perusahaan itu paling beraninya cuma 6.500. Itu pun penerima DO yang bisa mendapatkan itu. Yang 300 mungkin untuk hal-hal yang lain, termasuk PPM dan sebagainya. Perusahaan kan nggak mau rugi, termasuk pajak dan sebagainya. Terus akhirnya dengan harga 6.800 itu, katakanlah area Jawa begitu saja. Kita bukan mengecilkan
petani porang luar Jawa, tapi untuk acuan yang paling gampang Jawa gitu ya. Jawa itu antara perusahaan dengan di petani biasanya selisih antara Rp500 sampai Rp1.000. Katakanlah di perusahaan cuma 6.500, itu berarti di tingkat bawah cuma 5.000 sampai 5.500. Karena di sepeleng 1.000 itu masih ada rezekinya pengepul, rezekinya penimbang, rezekinya driver, armada angkut, kuli panggul, naik turun dan sebagainya. Jadi kalau sepeleng Rp1.000 saya pikir dengan di perusahaan itu saya pikir wajar petani bisa terima. Tetapi yang terjadi saat ini adalah sudah ada yang beli itu pun dengan harga terimanya cuma antara 2.600 sampai 3.000, lebih dikit. Akhirnya yang terjadi di tingkat petani cuma harga kena 2.000. Memang banyak pendapat dan solusi. Tunda panen, tunggu harga bagus, terus sabar dulu, terus tunggu bulan sekian, itu sih bagus juga. Tetapi kalau tunda panen terus tunggu bulan sekian, itu untuk petani pemodal besar atau usaha tani nggak ada masalah. Jadi untuk pemodal besar usaha tani nggak ada masalah. Tetapi untuk petani kecil atau yang notabene cuma mengandalkan hasil dari porang itu masalah besar. Petani kecil yang memang hidupnya dari porang dan juga mengandalkan semuanya dari porang sesuai kebutuhan sehari-hari, itulah yang kurang bisa menahan atau tidak bisa mendapatkan harga yang tinggi, karena sesuai dengan permintaan dan kebutuhan. Seperti mulai kemarin bulan puasa, untuk ekonomi di bulan puasa yang notabene 3 kali bahkan 4 kali lipat dari kebutuhan dapur semula, itu bisa naik dan naik lagi. Begitu juga ketika lebaran itu juga memerlukan sesuai dengan tradisi yang berlaku di daerah-daerah tertentu, yaitu termasuk mudik, unjung-unjung. Lebaran memerlukan biaya yang sangat luar biasa. Bahkan di bulan Syawal ini juga terutama di daerah-daerah seperti di Jawa itu ramai hajatan atau resepsi. Hampir setiap minggu itu lebih dari 5 sampai 10 tetangga lingkungan itu yang melakukan resepsi ataupun hajatan. Itu sesuai dengan adat, itu ada istilahnya jagong, becek ataupun buah ataupun sumbangan yang bergilir, itu juga memerlukan biaya sangat tinggi. Terus sekarang apa hubungannya antara panen porang dan hajatan, lebaran, puasa? Itu sangat erat hubungannya karena berkaitan dengan keuangan, karena memerlukan biaya yang sangat luar biasa. Otomatis dia petani itu punyanya ya porang, akhirnya dipanen. Memang sudah saatnya panen untuk bulan 5, 6 itu memang saatnya panen. Bulan 5 saat ini. Walaupun skala pembelian masih bisa dikatakan perusahaan masih belum buka gerbangnya atau belum buka pintu, tetapi akhirnya tercipta pasar
pasar tradisional porang yang dahulu sebelum ada perusahaan-perusahaan besar itu baru 1-2, yang dulu masa jayanya Kering Matahari sebelum viral, itu akhirnya membuka pasar lagi dan bisa bersaing lagi. Akhirnya sebagai harga pertolongan walaupun di bawah standar, terciptalah pasar antara 2.000 sampai 3.000 rupiah itu. Dan itu pun juga secara keuangan transaksinya itu tanpa transfer, biasanya itu timbang bayar lung barang lung duit, seperti itu. Jadi terjadi siklus pasar tradisional, yaitu porang terutama di rumah rajang home industry yang tradisional menggunakan Kering Matahari. Dan sambil menunggu yang perusahaan besar buka pintunya. Tapi hingga video ini kita upload, ternyata masih zong untuk rilis harga yang sesuai dengan harga eceran ataupun sesuai standar lah. Terus banyak pertanyaan, sebenarnya idealnya untuk saat ini harga berapa Pak Po? Kalau keinginan pasti harga mahal. Kalau bisa 10.000, bahkan 10.000 plus, atau seperti 2 tahun yang lalu sampai 14.000, 15.000, itu keinginan. Tapi menurut saya dan tim PPCI melakukan hitung-hitungan atau riset kecil-kecilan, itu sebenarnya porang di angka 5.000 saja sudah alhamdulillah. Jadi harga porang di tingkat petani 5.000 sudah bersyukurlah. Terlepas sebenarnya kalau keinginan ya lebih dari itu, tetapi agar semuanya saling berjalan, baik itu perusahaan juga berjalan karena harga belinya nggak terlalu tinggi, terus petani juga jalan karena nggak terlalu murah banget. Itu di angka tengah-tengah, saya pikir 5.000 tingkat petani, karena headnya 6.800, mungkin di tingkat perusahaan 6.500, di tingkat bawah penimbang pertama dari petani dengan harga 5.000 saya pikir sudah bersyukur. Jadi dengan harga tersebut kita sudah bisa menutup. Terus banyak pertanyaan, dengan harga 2.000 itu sebenarnya problemnya di mana? Problemnya adalah untuk ongkos panen saja. Itu satu orang pekerja itu harus dikejar target minimal mendapatkan 75 kilo 75 kilo sampai ke tempat penimbang. Nah sedangkan musim masih hujan, bahkan medan lokasi itu banyak juga yang jurang-jurang dan masih hujan, masih licin. Untuk langsir atau ojekan itu juga masih sulit. Itu kadang target 75 kilo itu nggak bisa tercapai. Jadi kalau sehari dia dapat 2 glangsing itu sampai rumah, terus itu proses mungkin dengan pengemasan 1 kintal atau 1 kintal lebih dikit, itu yang punya itu cuma bagian sekitar 25 kilo. Dan kami kemas karena 2.000 kali 100 itu cuma 200.000, sedangkan ongkos pekerja sudah 100.000, masih ngasih rokok, masih ngasih makanan ringan, kopi dan sebagainya, ketemunya 150 untuk pekerja, belum ojekan dan sebagainya. Oke. Jadi secara hitung-hitungan panen saja ada lebihnya cuma sedikit, apalagi untuk menutup sewa lahan, menutup ubur rampis sebelumnya, menutup pupuk, menutup bibit. Dengan harga 2.000 memang tidak dapat. Cuma kita bisa menyarankan saja untuk banyak, saya di Japri ataupun di sudah mulai muat ataupun di Messenger, juga di lewat Telegram.
Itu kita cuma bisa menyarankan bisa digali dan dijual sesuai kebutuhan saja. Jadi jangan panen mini raya dulu. ya. Jadi Mini kalau memang kebutuhan ya. untuk rumah tangga, untuk buah, untuk jagung, untuk becek, atau untuk keperluan hari raya, atau untuk keperluan Ramadan kemarin, itu digali sesuai kebutuhan. Akhirnya walaupun sedikit-sedikit itu banyak juga yang digali, tetapi nggak los-losan, cuma diambil yang sesuai kebutuhan 1 kintal 2 kintal seperti itu. Tapi saking banyaknya petani, walaupun cuma 1 orang 1 kintal 2 kintal, itu juga akan terkumpul di pengepul itu bertonton. Nah, bertonton ternyata perusahaan besar belum buka pintu, akhirnya barang tersebut juga diterima dengan harga yang agak miring dengan penuh resiko oleh pengecip kering matahari atau pengecip-pengecip open kecil. Dengan diterimanya seperti itu, karena sekarang masih musim hujan, umbi sangat rentan dengan busuk, sangat rentan dengan nyonyot, dan masih sangat rentan dengan rusak. Begitu juga umbi kalau diproses masih musim hujan seperti ini, hasil chipnya pun juga rentan dengan jamur. Banyak jamur-jamur putih ataupun jamur hitam, yang itu akan mengurangi dari segi kualitas dan kecantikan dari chip itu sendiri. Jadi dengan beli harga 2000 itu pengecip itu juga nggak untung-untung amat, karena dari segi kualitas chip juga kurang sempurna karena masih rentan dengan jamur itu. Dan dari segi kualitas juga paling kalau bulan-bulan begini cuma jadi 15% lah, enggak sampai 17%, apalagi 20%. Jadi cuma sekitar menjadi 8 kilo jadi 1 kilo gitu untuk cuaca yang masih seperti ini. Jadi untuk dulur-dulurku, saya mengajak tetap semangat, bukan porangnya tapi suatu situasi pasar dan keadaannya lah yang membuat porang seperti ini. Dan jenengan terjun usaha di porang bukan kesalahan dan nggak perlu disesali. Ikuti alurnya dan nikmati prosesnya, dijalani dengan seksama. Semoga hasilnya lebih baik lagi. Tetap semangat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.